Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pertemuan hari ini kita sudah akan mulai materi tentang menu begitu. Tadi saya sudah tugaskan Anda untuk mengisi kuesioner ya sebagai salah satu alat untuk pretest ya, sejauh mana pengetahuan Anda tentang menu ya sebelum kita menginjak materi tentang menu begitu. Oke, yang pertama untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis menu ya. Kemudian untuk keterampilannya yaitu membuat perencanaan menu ya. Adapun tujuan dalam pembelajaran kali ini tentang menu adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu yang pertama adalah mengemukakan pengertian tentang menu ya. Artinya nanti setelah mengikuti pembelajaran ini ketika ditanya apa itu menu, Anda harus sudah bisa menjawab begitu. Kemudian menentukan fungsi dari menu ya. Fungsi menu itu apa? Mungkin ya nanti akan ada fungsi menu secara umum, begitupun fungsi menu secara khusus itu apa ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mengklasifikasikan pengelompokan menu berdasarkan jenis menu dan waktu makan ya. Jadi nanti berdasarkan jenis menu ada apa aja ya pengelompokannya berdasarkan jenisnya. Kemudian menu itu ada apa aja berdasarkan waktu makan begitu. Ya, itu tentu berbeda-beda makanya dikelompokkan begitu. Kemudian tujuan yang keempat adalah setelah mengikuti pembelajaran tentang menu ini ya, Anda diharapkan dapat mengurutkan komposisi menu ya. Jadi nanti kita akan sampaikan komposisi menu mulai dari appetizer sampai dessert ya. Mulai sejarahnya mungkin seperti apa komposisi menu itu yang dari dari awalnya banyak komposisi menu itu semakin semakin sedikit komposisi menunya ya. Walau begitu tetap beragam begitu. Kemudian yang kelima yaitu menerapkan prinsip perencanaan menu ya. Jadi ketika misalnya kita nanti membuat menu, tentu kita harus memperhatikan prinsipnya begitu ya, aturannya begitu, agar kalau misalnya prinsip ini dijalankan, tentu menu yang akan kita buat, apalagi kalau misalnya nanti selain di di servis kita pun di kitchen, resep yang kita buat itu akan standar begitu. Kemudian yang terakhir untuk keterampilannya, tujuan pembelajaran dalam materi menu ini adalah nanti diharapkan setelah mengikuti pembelajaran tentang menu ini Anda dapat membuat suatu perencanaan menu ya dalam bentuk kartu menu ya. Perencanaan menu ini berdasarkan jenis-jenis menu dan prinsip perencanaan menu seperti yang nanti akan kita sampaikan begitu. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Mudah-mudahan tujuan ini semuanya bisa tercapai sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, tadi di free test ya, saya ingin tahu sejauh mana Anda sudah mengenal menu ya, karena Anda sekarang kan sudah kelas 11 begitu. Tentu Anda sudah mengunjungi beberapa tempat makan ya, baik itu kantin, mungkin kafe ya, bahkan mungkin restoran. Bahkan Anda pernah melaksanakan table manner ya, sehingga secara umum saya yakinlah Anda sudah mengenal apa itu menu begitu. Baik, kita lanjutkan. Apa sih menu itu? Apa sih pengertian menu itu ya? Ini saya sampaikan ya berdasarkan beberapa sumber ya. Saya pilih satu pengertian ya yang mungkin ini akan mudah ya untuk Anda sampaikan begitu, ataupun akan mudah untuk Anda pelajari, yaitu menu adalah daftar makanan atau susunan hidangan yang dihidangkan atau disajikan begitu ya. Jadi menu itu adalah daftar makanan. Jadi kalau misalnya kita berkunjung ke suatu tempat ya, baik itu restoran ya yang ada di dalam hotel maupun di luar hotel, pasti
ya ketika kita datang kita akan diberikan informasi tentang menu ya. Dengan menu itu tentu kita tahu ya, jadi apa yang akan kita pesan dan apa yang akan kita makan di restoran tersebut gitu. Jadi kita butuh daftar hidangannya dulu atau daftar makanannya dulu ya, yang akan dihidangkan atau disajikan oleh penyedia jasa layanan makanan dan minuman tersebut begitu. Kemudian selanjutnya setelah kita memahami tentang pengertian menu ya, diingat tadi tentang pengertian menu ya, daftar makanan atau susunan hidangan yang akan dihidangkan atau disajikan. Kemudian selanjutnya kita diharapkan juga kita harus tahu apa itu fungsi menu ya, baik fungsi menu secara umum maupun secara khusus begitu. Fungsi menu secara umum ya, ini secara general yaitu menu berfungsi sebagai alat komunikasi antara pelanggan dan restoran ya. Jadi alat komunikasi antara pelanggan dan restoran dan sebagai penuntun mengenai hidangan yang akan disajikan ya. Jadi secara prinsipnya atau secara fungsinya menu ini memiliki fungsi sebagai alat komunikasi antara restoran dengan pelanggan. Ketika kita datang ke suatu restoran seperti yang tadi saya sampaikan ya, bagaimana kita sebagai pelanggan tahu ya apa yang akan kita pesan ya kalau misalnya tidak ada yang namanya menu ya. Nah, sehingga menu ini jadi alat komunikasi ketika misalnya kita menanyakan, boleh saya tahu menunya? Atau misalnya langsung ditawarkan, permisi ibu, ini menu yang ada di restoran kami. Seketika itu kita baca ya. Nah, ini mengkomunikasikan ya apa yang akan kita makan ataupun apa yang akan kita pesan kepada restoran kalau kita selaku pelanggan begitu. Dan ini pun mungkin menuntun ya mengenai hidangan yang akan disajikan ya. Jadi bagi tamu tadi tahu menunya, kemudian bagi pihak restoran ataupun mungkin nanti secara khusus pihak dapur, kitchen, chefnya gitu, tahu gitu. Oh iya ini yang dipesan berarti ini yang akan dibuat gitu ya. Ini yang akan disajikan kepada pelanggan sehingga ini menuntun ya hidangan yang akan disajikan ya. Patokannya oh ini nih ternyata menunya yang akan disajikan begitu. Selanjutnya setelah kita belajar tentang pengertian menu dan fungsi menu secara umum, ternyata secara khusus menu itu memiliki fungsi juga begitu, khususnya bagi restoran ataupun yang membuat menu ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda jualan atau misalnya nanti insya Allah Anda menjadi owner restoran atau misalnya memimpin suatu restoran kitchen ya, Anda tahu gitu ya fungsi menu itu apa. Oke. Secara khusus ya. Nah, jadi menu itu fungsi menu itu yang pertama adalah untuk menetapkan kebutuhan bahan makanan ya. Jadi bahannya apa? Kalau misalnya kita menunya bread ya atau roti misalnya, berarti kita harus sudah mulai menghitung atau mencari bahan utamanya. Oh, tersedia atau tidak begitu ya. Jadi bisa kita tetapkan kebutuhannya berapa per bulannya, kebutuhannya per harinya dan lain sebagainya ya. Sesuai dengan mungkin nanti orderan dari dari pelanggan. Kemudian mengatur kandungan gizinya ya. Berarti kan selain karena makanan ini adalah kebutuhan ya bagi manusia, berarti kan nilai-nilai kandungan gizi ya, baik itu sumber tenaganya ya atau misalnya sumber pembangun ataupun sumber pengatur ya. Di ilmu gizi mungkin Anda sudah pelajari ini menjadi kebutuhan bagi manusia ya, bagaimana karbohidrat menjadi sumber tenaga begitu ya. Sehingga selaku pembuat menu ya kita harus tahu ya kandungan gizi yang akan kita berikan dan justru ini menjadi nilai jual ya untuk restoran kita ya. Lebih bagus kalau misalnya kandungan gizi dalam makanan ataupun itu sudah kita cantumkan ya.
Kalau misalnya untuk untuk makanan-makanan ringan dan lain sebagainya kan di sana pun tercantum ya kandungan gizi yang yang tersedia begitu di menu atau makanan yang mereka jual begitu. Kemudian peralatan yang akan dibutuhkan jadi mempengaruhi ya. Kalau misalnya produksinya bread berarti kan peralatannya pun harus menyesuaikan begitu. Kemudian fasilitas ruang yang digunakan artinya nanti punya ruangannya berapa luas ya, di settingnya seperti apa ya sehingga ruangan tersebut atau fasilitas tersebut bisa lebih produktif ya. Kalau misalnya dengan ruangan kecil tetapi misalnya nanti pesanannya banyak berarti kan butuh settingan ya alur nanti di kitchen atau di dapur tersebut alurnya seperti apa sehingga misalnya jumlah produksinya terpenuhi walaupun mungkin nanti tempat produksinya adalah kecil begitu. Jadi ini perlu penyesuaian berdasarkan menu yang akan kita jual begitu. Jadi tidak semudah itu gitu membuat menu itu. Kemudian selain itu secara umum juga bagi restoran adalah menetapkan jumlah karyawan ya. Ini sangat penting kalau misalnya membuat bread ya secara manual misalnya belum ada peralatan tentu membutuhkan lebih banyak karyawan begitu. Tetapi ketika misalnya nanti bread tetapi misalnya dari segi peralatan ternyata sudah sebagiannya atau sepenuhnya dipenuhi di dalam ruang produksi kita tentu mungkin jumlah karyawan juga tidak akan terlalu banyak begitu berdasarkan peralatan yang Anda sehingga dalam pembuatan suatu menu ataupun misalnya nanti kita akan menjual suatu produk hal-hal seperti ini juga akan diperhatikan begitu. Ini fungsi dari menu secara khusus ya. Itu mungkin untuk pertemuan hari ini. Jadi saya tidak akan memaparkan dulu banyak tentang materi tentang menu. Jadi nanti silahkan Anda cari referensi ya. Hari ini saya akan hanya menerangkan pengertian dan fungsi menu begitu. Nanti selanjutnya di pertemuan selanjutnya saya akan menerangkan tentang pengelompokan menu berdasarkan jenis menu ya dan berdasarkan waktu makan itu seperti apa sampai kepada prinsip perencanaan menu. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Untuk pertemuan sekarang cukup singkat ya. Walaupun kita belajar masih di rumah, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar begitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.